Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia dan anugerah yang masih senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita harapkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat, ya, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita kembali lanjutkan bacaan kita tentang sirah nabawiyah, ya, sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemban amanah risalah, ya, menyebarkan wahyu Allah Azza wa Jalla dan mengajarkan syariat Allah kepada umat manusia. Ya. Kita sudah baca pekan lalu tentang satu kisah atau satu episode dari Sulhul Hudaybiyah, ya, yang disebutkan atau yang diceritakan oleh Urwah ibni Mas'ud Al-Thaqafi, yang dia notabene adalah utusan Quraisy, ya, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dari awal kita sudah sebutkan, sudah 3, ya, delegasi Quraisy yang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama adalah siapa? Siapa yang pertama yang diutus oleh Quraisy kepada Nabi? Khulais yang kedua. Miqraz, ya, atau bacanya Muqriz atau Miqraz, bacanya Muqriz biasanya, ya. Kemudian Al-Khulais yang ketiga ini Urwah bin Mas'ud. Nah, Nabi sudah mengutus satu utusan, yaitu Budail al-Khuzai. Ya, Budail al-Khuzai bukan bagian dari kaum muslimin, ya. Tapi suku Khuza'ah, nah, itu adalah suku yang sudah punya sudah punya hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sejak zaman Abdul Muttalib. Ya, sejak zaman Abdul Muttalib. Jadi orang-orang Khuza'ah itu punya hubungan dengan keluarga Nabi atau Bani Hashim. Ya, dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, ya, sehingga dia menjadi perantara, ya, Budail al-Khuzai menjadi perantara yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, istilah sekarang apa? Istilah sekarang apa kalau jadi perantara itu? Kalau astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan saja, ya. Kita lupa istilahnya. Nah, kalau negosiator itu kan yang bernegosiasi, inisiator yang menginisiasi. Ada satu lagi istilah sebagai fasilitator yang memfasilitasi. Istilahnya, Allahumma shalli ala Muhammad.
nanti kita sebutkan kalau kita sudah ingat. Baik. Jadi setelah 3 utusan Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ingin mengutus diplomat beliau atau negosiator beliau untuk bertemu dengan orang-orang Quraisy. Namun sebelum itu terjadi sebuah peristiwa yang di luar dugaan. Ya. Disebutkan di sini, huwa walamma ra'a syababu Quraisyin at-ta'ishuna at-tamihuna ila al-harb raghbata zu'ama'ihim fi sulhi fakkaru fi khuttatin tahulu bainahum wa bainas sulh. Ya. Jadi ada beberapa orang anak muda Bani Quraisy, ya, orang Quraisy, ya. Yang anak-anak muda ini anak-anak yang Ta'ish. Ya, Ta'ish itu gegabah, ya, atau ceroboh. Ya. At-tamih, tapi ambisius, ya. Jadi ada anak-anak muda Quraisy yang gegabah, ceroboh, tapi ambisius. Mereka ingin apa? Mereka ingin perang. Nah, biasalah anak muda kan, ya. Darah muda. Kata Bang Haji Roma Irama, darah muda, darahnya para remaja, ya. Yang ingin selalu ingin dilihat, ya. Ketika mereka mendengarkan atau ketika mereka melihat raghbata zu'ama'ihim fis sulh, ya, ada keinginan tokoh-tokoh mereka untuk berdamai, mereka berusaha menggagalkan perdamaian itu. Ya, fakkaru fi khuttatin tahulu bainahum wa bainas sulh. Mereka ini merancang sebuah rencana yang bisa menggagalkan perdamaian antara kaum Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa yang mereka lakukan? Faqarraru an yakhruju lailan wa yatasallalu ila mu'askaril muslimin wa yuhdithu ahdathan tush'ilu naral harb. Ya. Maka mereka membuat keputusan, ya, tanpa diketahui oleh orang-orang tua. Ya. Mereka membuat keputusan untuk keluar di malam hari dan bertasallul. Tasallul itu artinya apa? Mengendap-endap, ya. Mengendap-endap ke mu'askarul muslimin, ke perkemahan kaum muslimin. Untuk apa tujuannya? Tujuannya ingin membuat kekacauan supaya tush'ilu naral harb. Kekacauan itu bisa menyalakan api peperangan. Nah, itu mereka punya tujuan. Ya, jadi tujuannya buruk. Ya, mereka tidak mau berdamai. Ya. Anak-anak muda ini tidak mau berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin perang. Ya, ingin menunjukkan bahwa mereka ini jago, punya ambisi. Ya. Punya ambisi tetapi gegabah. Tidak punya perhitungan maksudnya. Ya, atau perhitungannya tidak matang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu sudah siap. Ya, apapun yang terjadi. Faqad kharaja 70 aw 80 minhum lailan fahabatu min Jabalit Tan'im wa hawalu at-tasallul ila mu'askar muslimin. Ghaira anna Muhammad bin Maslamata qaid al-harsi i'taqalahum jami'an. Jadi disebut gegabah karena mereka tidak perhitungkan. Mereka sangka, ya, karena sudah tersebar berita bahwa Nabi tidak mau perang, beliau mau umrah, sehingga tidak membawa perlengkapan senjata yang untuk perang. Ya, mereka menyangka Rasulullah dan kaum muslimin cepat untuk dikelabui. Ya, maka 70 atau 80 orang mereka keluar malam-malam. Ya. Banyak sekali, ya. Kalau membuat kekacauan kan tidak usah banyak-banyak, ya. Tapi ini terlalu banyak, ya. Dan mereka turun dari Gunung Tan'im,
Tan'im itu berada di luar kota Mekah, daerahnya daerah halal, disebut daerah halal, ya, di luar kota haram. Ya. Akan tetapi mereka tidak menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, punya pasukan penjaga, ya, punya pasukan penjaga, ya, yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini adalah orang Madinah, ya, dan dia adalah salah seorang jenderal, ya, yang berhasil membunuh siapa? Pemimpin suku Bani An-Nadir, ya, atau Bani Qainuqa, ya. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala, ya. Dan pada malam itu ternyata Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu dan pasukan penjaganya, ya, sedang dalam keadaan siaga. Jadi ketika anak-anak muda ini mencoba melakukan penetrasi ke dalam pasukan Nabi, mereka gagal, ya, dan ditangkap semuanya, ya, makanya disebut gegabah, ya, tidak punya perhitungan, tidak punya strategi, ya. Sedangkan Khalid bin Walid saja terkecoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mau cegat di jalan, ya, apalagi anak-anak muda, ya. Jadi memang ini perang strategi, adu strategi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam peperangan, ya. Nah, tentu anak-anak muda ini gagal, ya, dan mereka berhasil ditangkap semuanya oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu, dan mereka pun dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena Nabi memang inginnya berdamai, tidak ingin berperang, ya, karena memang peperangan itu disebut sebagai solusi terakhir, ya, dari situasi dan kondisi yang ada, ya. Karena memang dari awal niatnya untuk pergi umroh dan ingin damai tentunya. Karena ingin damai, Rasulullah SAW tidak menghukum mereka dan atlaqa sarahahum wa afa anhum. Mereka dibebaskan dan diampuni oleh Nabi SAW semuanya, ya. Jadi tidak ada yang ditahan, semuanya dilepaskan dan Nabi memaafkan, ya. Strategi tentunya, ya, salah satu strategi yang dibuat oleh Nabi SAW ketika itu tentu dengan pertimbangan yang macam-macam, ya, pertimbangan keamanan, perdamaian dan seterusnya, ya. Dan melihat anak-anak muda ini, anak-anak yang, ya, masih belum banyak pengalaman, masih dianggap gegabah, ya, berarti belum banyak pengalaman. Dan dari kondisi inilah turunnya ayat Al-Quran surah wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Surah apa ini? Surah apa ini? Al-Fath. Wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adhfarakum alaihim. Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum, yang menahan tangan kalian dari mereka dan yang menahan tangan mereka dari kalian dan tangan kalian dari mereka di batni Makkah, ya, di batan, di lembah kota Makkah, min ba'di an azfarakum alaihim, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memenangkan kalian atas mereka, ya. Jadi yang dimaksud oleh ayat ini atau sebab nuzulnya ayat ini adalah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencegah terjadinya pertempuran, ya. Dengan cara apa? Dengan cara melepaskan anak-anak muda yang berusaha membuat kekacauan itu dalam kemah kaum muslimin itu, ya, sehingga tidak terjadi perang. Artinya kaffa aydiyahum ankum, ya, orang Quraisy tidak menyerang kalian, dan wa aydiyakum anhum, dan kalian pun tidak menyerang mereka. Artinya tidak terjadi pertempuran darah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala
yang memberikan wahyu kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam strategi yang perlu diambil, yaitu dengan cara melepaskan dan mengampuni mereka. Ya. Sebenarnya bisa saja dengan cara yang lain, itu dengan menghukum atau memenggal leher mereka kan bisa. Ya, karena mereka sudah bersalah. Ya. Mereka sudah berusaha membuat kekacauan. Ya. Sebenarnya Nabi bisa saja menghukum. Ya. Tapi demi perdamaian dan menjaga supaya tidak terjadi pertumpahan darah, ya, maka Rasulullah melepaskan mereka. Nah, setelah melepaskan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah satu utusan beliau, diplomat beliau, kepada orang-orang Quraisy. Wa hina idzin arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yab'atha safiran yu'akkidu lada Quraisyin mawqifahu wa hadafahu min hadha safar. Ya, dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengutus seorang safir, ya, duta. Ya. Safir itu duta. Ya. Duta besar. Ya, kalau bahasa sekarang itu setiap negara itu punya safir, atau bahasa Arabnya safarah atau sifarah, ya, kedutaan. Ya. Jadi negara-negara yang ada yang punya hubungan diplomasi dengan kita, ya, itu mereka mengutus safir. Ya. Safir itu sebagai wakil suatu negara di negara tetangga, ya, atau di negara yang menjadi sahabat dan seterusnya. Ya, sifarah. Ya. Dan tugas safir ini, atau tugas duta besarnya ini, atau tugas utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk mentakkid. Ya. Mentakkid itu artinya menjelaskan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya itu untuk berumrah. Ya. Atau yu'akkidu lada Quraisy mauqifahu, untuk menjelaskan kepada Quraisy mauqif Nabi. Ya. Mauqif itu apanya? Pandangan, ya, atau posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kondisi itu. Posisinya mau berperang atau posisi siap berdamai. Ya. Dan Nabi menjelaskan kepada Utsman, belum diutus Utsman, kepada safirnya itu untuk mentakkid kepada orang-orang Quraisy bahwa posisi Nabi adalah posisi orang yang ingin umrah saja, tidak ingin berperang. Fada'a Umar bin Al-Khattab liyursilahu ilaihim fa'tadzara qailan, ya Rasulullah, laisa li bi Makkah ahadun min bani Ka'ab yaghdabu li in udhitu fa arsil Utsman bin Affan fa inna ashiratahu biha wa innahu muballighun ma aradta. Ya. Maka orang yang pertama dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Tapi dia beriktidzar. Ya, iktidzarnya minta maaf. Ya, minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa, ya Rasulullah, saya di Makkah itu tidak ada seorang pun dari suku saya yang akan membela saya. Ya, kalau terjadi apa-apa, tidak ada yang membela saya. Ya. Karena ini kan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Umar bin Khattab dikeroyok kemudian tidak ada yang bela, tentu tujuan Nabi untuk untuk menyampaikan niat baik beliau itu tidak akan diterima, dan bisa jadi akan bertempur. Ya. Maka Umar mengatakan, coba Rasulullah SAW utus Utsman. Ya. Karena Utsman bin Affan masih banyak keluarganya di Mekah. Ya.
dan dia adalah orang yang cakap untuk menyampaikan apa yang Rasulullah inginkan. Maka Rasulullah SAW pun mengutus atau memanggil Uthman dan mengutus beliau ke Quraisy. Rasulullah bersabda kepada Uthman, "Akhbirhum anna lam na'ti liqitalin wa innama ji'na immaran wad'uhum ilal Islam." Ya. Wa amarahu an ya'ti rijalan bi Makkah mu'minin wa nisa mu'minat fayubashshiruhum bil fath wa yukhbiruhum anna Allah azza wa jalla mudhhirun dinahu bi Makkah hatta la yastakhfiya fiha ahadun bil iman. Ya. Jadi Rasulullah bersabda kepada Uthman, kabarkan atau beritahukan kepada orang-orang Quraisy bahwa sungguhnya kita tidak datang untuk berperang. Ya. Kita datang hanya untuk ingin berumrah saja. Ya. Dan serulah mereka untuk masuk agama Islam. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Uthman sama yang disampaikan kepada beliau kepada Budail, ya, dan juga kepada Mikraz, ya, untuk menyampaikan bahwa pertama Nabi SAW tidak mau berperang, yang kedua Nabi SAW hanya mau umrah saja, dan yang ketiga kalau orang-orang Mekah ingin masuk Islam maka itu lebih baik. Ya. Dan Rasulullah memerintahkan Uthman untuk menemui kaum mukminin yang masih ada di Mekah, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, untuk mengabarkan kepada mereka bahwa kata Nabi, fabashshirhum bil fath, beritahu mereka kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan segera mendatangkan kemenangan untuk kaum muslimin. Ya. Segera, tapi bukan tahun itu. Ya. Namanya segera kan bisa bulan depan, bisa tahun depan, namanya segera. Ya. Dan memberitahukan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agamanya di Mekah. Ya. Sampai-sampai nanti ketika Mekah sudah ditaklukkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada seorang pun yang menyembunyikan keimanannya lagi. Dan ini terjadi pada Fathu Makkah. Dan Fathu Makkah setahun setelah Sulhul Hudaybiyah. Ya. Jadi Uthman bin Affan diberikan amanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada orang Quraisy, sekaligus juga menyampaikan pesan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang Quraisy yang masih banyak yang menyembunyikan keimanannya. Ya. Jadi ini tugasnya Uthman cukup berat, ya. Karena dia harus harus mencari orang-orang beriman siapa saja di situ, ya. Sementara orang-orang beriman ketika itu di Mekah itu masih banyak yang menyembunyikan keimanannya, ya. Karena ya tidak ingin mengambil risiko yang terlalu besar, maka banyak yang masih menyembunyikan keimanannya. Ya, salah seorang di antaranya nanti kita sebutkan di bawah, yang masih menyembunyikan keimanan. Maka Uthman punya dua tugas yang berat. Fantalaqa Uthman hatta marra ala Quraisyin bi baldah. Faqalu aina turid? Faqala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Qalu qad sami'na ma taqul. Famfud li hajatik. Wa qama ilaihi Abani bin Sa'id bin al-As farahhaba bihi thumma asraja farasahu fahamala Uthman 'ala al-faras wa ajarahu wa ardafahu hatta ja'a Makkah wa balagha risalata ila zu'ama'i Quraisy falamma faragha 'aradu 'alaihi an yatufa bil bait lakinnahu rafada hadha al-ard wa aba an yatufa hatta yatufa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Uthman pun berangkat membawa amanahnya Rasulullah SAW sampai beliau tiba di Baldah, ya, sebuah desa bernama Baldah. Orang-orang Quraisy mengatakan, kamu mau kemana? Ya.
Maka dia mengatakan, saya ini diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan-pesan kepada para pemuka Quraisy. Ya, pesan-pesannya seperti ini. Ya. Maka mereka mengatakan, sami'na ma taqul, famfud li hajatik. Ya. Kami dengar apa yang kamu apa yang kamu sebutkan, apa yang kamu jelaskan, kami paham. Karena itu silakan laksanakan apa yang menjadi tugasmu. Dan datanglah kepadanya Aban bin Sa'id ibn al-As. Ya. Aban bin Sa'id ibn al-As. Ini apa namanya? Keluarganya Amr ibn al-As. Ya. Dan Amr ibn al-As dengan Utsman bin Affan masih ada hubungan keluarga. Ya, masih ada hubungan keluarga. Maka Aban bin Sa'id bin al-As ini adalah keponakannya Amr ibn al-As. Maka Aban rahaba bihi, menyambut kedatangan Utsman bin Affan, kemudian menyiapkan kendaraannya, dan fahamala Utsman ala al-faras. Maka Aban mempersilahkan kepada Utsman untuk menunggang kudanya. Wa ajarahu wa ardafahu hatta ja'a Makkah. Dan dia melindungi Utsman dan ardafa ini membonceng, ya, membonceng Utsman sampai di Mekah. Nah, ketika sampai di Mekah, Utsman balagha risalah ila zu'ama Quraisy. Ya, beliau melaksanakan tugasnya, apa yang disebutkan oleh Nabi, yang diinginkan oleh Nabi dijelaskan kepada orang-orang Quraisy seperti apa yang kita sebutkan tadi. Dan orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy menerima apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan. Kemudian mereka menawarkan kepada Utsman untuk tawaf. Ya. Jadi kalau kau mau tawaf setelah selesai pertemuan, mereka mengatakan, karena kamu ini utusan, kalau kau mau tawaf ya silakan tawaf. Ya. Tapi Utsman mengatakan tidak. Saya tidak akan tawaf sampai Nabi tawaf. Ya. Dia menolak tawaran tersebut sampai Nabi SAW tidak ingin mendahului Nabi. Ya, tidak ingin mendahului Nabi untuk melakukan tawaf itu. Dia mengatakan hatta yatufa Rasulullah SAW. Ya. Kemudian wahtabasathu Quraisy indaha wa la'allahum aradu an yatashawaru fima bainahum fil wada'ir rahin. Ya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, setelah mereka bertemu itu, ya, orang-orang Quraisy ingin berbicara lebih banyak, ya, tentang kondisi yang tegang itu, ya. Ingin bermusyawarah dengan Utsman bin Affan, ya. Tapi konsekuensinya Utsman bin Affan tidak segera bisa pulang ke tempat Nabi berkemah, ya. Karena harus menunggu apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Wa yubrimu amrahum thumma yaruddu Utsman bijawabi ma jaa bihi min risalah. Ya. Wa tala al-ihtibas. Ya. Jadi orang-orang Quraisy ingin bermusyawarah dengan Utsman. Nanti setelah mereka bermusyawarah, kemudian mereka memberikan jawaban. Jawaban dari apa? Jawaban dari pesan Nabi itu, apa yang mereka jawab? Ya. Apakah mereka mengizinkan Nabi untuk tawaf, atau mereka maksudnya dan sebagainya? Ya. Jadi mereka belum bisa menjawab pada malam hari itu. Ya. Mereka berjanji untuk menjawab setelah bermusyawarah. Ya. Nah, konsekuensinya Utsman cukup lama menginap di Mekah, ya. Karena dia sebagai utusan tentu, dan utusan Nabi SAW, kalau dia pulang ke Nabi tentu dia harus membawa pesan juga, ya, karena dia kan duta, ya, duta besar, ya. Sama dengan negara kita sekarang, kalau mengutus duta ke sana, nah, duta sana sudah berbicara dengan negara yang dituju, ya.
dia menyampaikan pesan-pesan pemerintah kita, ya tentu pemerintah negara yang dituju memberikan jawaban-jawabannya. Nah, orang-orang Quraisy menahan Utsman, tujuannya supaya Utsman mendengarkan jawaban mereka dulu, baru kembali kepada Rasulullah menyampaikan apa yang mereka tanggapi. Nah, tapi di sini terjadi peristiwa yang di luar dugaan. Ya. Karena Utsman bin Affan itu di Mekah melewati waktu yang diprediksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka terjadilah sebuah isu. Ya. Isunya apa? Isunya Utsman sudah dibunuh. Ya. Utsman sudah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Dan isu ini pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini isunya besar ini. Karena apa? Karena utusan itu tidak boleh dihukum, tidak boleh dibunuh. Ya. Kalau membunuh utusan berarti itu menantang perang itu. Ya kan? Berarti orang sebelah tidak punya niat baik. Ya, ternyata ini isya'ah, ya, isu yang menegangkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la nabrahu hatta nunajizal qaum, thumma da'a ashabahu ilal bay'ah. Ya. Kalau begini kondisinya, kata Rasulullah SAW, kita akan melakukan sesuatu yang sifatnya darurat. Ya, harus segera mengambil tindakan, dan tindakan yang diambil oleh Nabi SAW melakukan baiat. Ya. Baiat itu artinya apa? Berikrar, berjanji. Ya. Berjanji untuk apa? Untuk bersama Nabi dalam kondisi apapun. Ya. Fasaru ilaihi yubayi'unahu ala an la yafirru. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya yang jumlahnya 1.500 orang itu untuk tidak ada yang lari apapun yang terjadi. Ya. Karena apa? Karena awalnya kan mereka berencana untuk umrah saja. Ya. Tapi ternyata kalau yang dihadapi seperti ini, kata Nabi SAW, kita harus siap perang itu. Ya, apapun yang terjadi, walaupun peralatan perang tidak memadai, dan memang mereka tidak membawa alat perang, ya, karena memang tidak mau perang. Tapi Nabi SAW melihat kondisi seperti itu, maka ini kata beliau jalan terakhir ini. Ya, jalan terakhir. Maka beliau mengambil baiat kepada para sahabat untuk tetap setia ataukah tidak. Ya. Tetapi para sahabat, namanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wa bayatu jama'atun 'alal maut. Ya. Dan jamaah para sahabat itu pun membaiat Nabi, mereka siap untuk mati. Ya. Bersumpah siap mati bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada orang Mekah yang datang menyerang, maka tidak ada kata lain. Ya. Sebagaimana disebutkan Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika menerima Urwah ibn Mas'ud. Ya. Wa awwalu man bay'ahu huwa Abu Sinan Al-Asadi. Wa bay'ahu Salah bin Al-Aqwa al-mauti 3 marrat. Fi awalin nas wa wasatihim wa akhirihim. Wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi nafsihi wa qala hadhihi an Utsman. Ya. Maka para sahabat pun berbaiat untuk setia dan siap mati, dan orang yang pertama berbaiat adalah Abu Sinan Al-Asadi. Dan juga Salamah bin Aqwa
Salamah bin Al-Aqwa membaiat sebanyak 3 kali. Ya. Satu orang ini, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, dia baiat atau dia bersumpah 3 kali. Ya. Bersumpah di pertama atau di rombongan pertama yang bersumpah, kemudian nanti di tengah-tengah beliau bersumpah lagi, kemudian nanti terakhir beliau sumpah ulang. Ya, 3 kali. Menunjukkan apa? Tekadnya yang kuat dan kesiapannya dan ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian karena Utsman tidak ada di situ, ya. Karena Utsman sudah dikabarkan meninggal. Ya. Seperti isu yang tersebar. Maka Rasulullah mengambil tangan beliau sendiri, jadi beliau menjabat tangannya sendiri dan dia mengatakan ini untuk Utsman. Artinya beliau menjadi wakil, ya. Wakilnya Utsman bin Affan, ya, untuk berbaiat itu. Ya, jadi tidak ada yang luput dari baiat. Ya, tidak ada yang luput dari baiat. Walamma tammatil bai'ah jaa Utsman fabaya'ahu. Setelah selesai semua baiat itu, semua para sahabat berbaiat, ternyata Utsman baru muncul. Ya. Menunjukkan bahwa isu itu tidak benar. Entah siapa yang yang menyebarkan isu. Ya. Nah, bisa jadi anak-anak muda tadi yang dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga. Ya, karena mereka kan memang ingin perang. Ya. Jadi dibuatlah isu. Ya, karena Utsman bin Affan ditahan oleh tokoh-tokoh Quraisy yang cukup lama, ya, jadi mereka buat isu bahwa Utsman karena ditunggu oleh Nabi tidak pulang-pulang. Ya. Yang namanya utusan kan setelah selesai tugas pulang membawa jawaban apa yang ditanggapi oleh orang-orang Quraisy. Tapi Utsman ditunggu tidak datang-datang. Ya. Begitu ditunggu ternyata duluan datang kabar beliau sudah dihukum, ya, atau kutil, dibunuh. Ya. Maka terjadilah itu. Ya, tapi ternyata setelah berbaiat setia, muncul dia. Ya, muncul Utsman bin Affan. Dan ketika Utsman bin Affan muncul, karena semua sudah berbaiat, maka Utsman berbaiat lagi. Ya. Artinya berarti ada perkembangan baru dari situasi Rasulullah memutuskan yang lain. Ya. Maka dia pun ikut baiat. Walam yatakhallaf an hadhil bai'ah illa rajulun minal munafiqin yuqalu lahu Jadd bin Qais. Ya. Jadi tidak ada yang luput dari baiat ini kecuali satu orang munafik yang namanya Jadd bin Qais. Ya. Kemudian akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil bai'ah tahta syajarah wa kana Umar akhidan biyadihi wa Ma'qil bin Yasar akhidan bi ghusni syajarah yarfa'u an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi ya bai'atur ridwan allati anzalallahu fiha laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakad baiat ini atau melaksanakan baiat ini atau membaiat mereka, menyumpah mereka itu di bawah sebuah pohon. Ya, di bawah sebuah pohon, dan Umar sebagai wakil dari kaum muslimin yang memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi karena ini kan 1.500 orang. Ya, dan berbaiat itu pakai pegang tangan, pakai jabat tangan. Ya, seperti orang akad nikah gitu. Ya. Jadi yang mewakili semua orang Umar bin Khattab yang pegang tangan Nabi. Kemudian Ma'qil bin Yasar, ya, karena dia tidak bisa pegang tangan Nabi, dia mengambil ranting atau cabang dari pohon yang tempat mereka berteduh itu, tempat mereka berdiri itu, kemudian mengangkatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai simbol bahwa dia juga bersumpah untuk rela dan siap mati, ya, siap mati bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sebab turunnya ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarati. Ya. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang tatkala mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Nah, ini ayat berkenaan dengan bai'atur ridwan
yang terjadi sebelum Sulhul Hudaybiyah. Ya. Wa arafat Quraisyun harajata al-mauqif. Ya. Dan akhirnya Quraisy juga mendengar informasi bahwa kaum muslimin sudah bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Utsman radhiyallahu taala anhu juga ikut bersumpah. Maka mereka mengatakan ini keadaan yang sangat genting. Dan mereka juga tahu isu itu. Jadi isu tentang kematian Utsman itu diketahui juga oleh orang Quraisy. Ya, sehingga mereka merasa ini tidak sesuai dengan rencana awal. Ya. Jadi menyimpang dari rencana. Karena mereka sudah melepaskan Utsman, ya, dan mereka tidak punya niat untuk berperang sebenarnya juga. Ya. Dan mereka menahan Utsman untuk mendapatkan jawaban atas pesan Nabi itu, tetapi sudah terlalu lama. Itu kesalahan orang Quraisy, menahan Utsman terlalu lama. Ya. Sehingga membuat celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kondisi menjadi runyam, genting. Ya. Maka ketika Quraisy mengetahui hal tersebut, mereka pun khawatir. Ya. Mereka takut juga. Kalau sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Urwah bin Mas'ud, bagaimana sikap para sahabat kepada beliau, ketaatan para sahabat kepada beliau, penghormatan, pengagungannya dan sebagainya. Kalau orang-orang seperti itu sudah bersumpah, kata orang Quraisy, ini mati. Ya. Bahaya besar bagi orang Quraisy. Ya. Walaupun mereka ada di negeri sendiri, tapi tidak semua orang Quraisy itu pemberani. Ya. Dan mereka memikirkan ada anak-anak, ada perempuan dan lain sebagainya, ada harta benda mereka dan seterusnya. Ya. Selama ini kan mereka perang itu mereka selalu pergi, selalu menyerang. Ya. Jadi yang mereka bawa itu orang yang siap bertempur semua. Tapi kalau mereka serang di tempat mereka sendiri, ya, maka ada orang yang siap bertempur, tapi ada juga orang yang tidak siap bertempur. Ya, korban akan banyak. Maka Quraisy melihat ini genting. Ya. Fa'asrat ila ba'thi Suhail bin Amr li'aqdi sulh. Ya. Maka mereka segera mengutus Suhail bin Amr, ya, untuk melakukan sulh, ya, meminta berdamai. Wa akkadat lahu an la yakuna fi sulhi illa an yarji'a anna amahu hadha. La tatahaddath al-arabu annahu dakhala alaina unwatan abadan. Ya. Dan orang-orang Quraisy atau tokoh-tokoh Quraisy memberikan pesan kepada Suhail bin Amr, ya, pesan yang di stressing atau yang digarisbawahi atau yang ditekankan itu adalah alla yakuna fis sulhi illa an yarji'anna amahu hadha. Bahwa perdamaian itu bisa terjadi kalau Nabi pulang, tidak jadi lakukan umroh tahun ini. Ya. Jadi ini yang ditekankan oleh para pemimpin Quraisy kepada Suhail. Jadi bilang sama Muhammad, kita boleh berdamai dengan catatan, ya, kami tidak mengizinkan kamu untuk masuk ke Mekah tahun ini. Tahun ini maksudnya. Ya, jadi kemungkinan bisa tahun depan. Tapi tahun ini dimohon untuk tidak umrah dulu. Apa alasan mereka? Ya, mereka tidak ingin orang-orang Arab berbicara bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dengan kekerasan. Ya. Jadi mereka ingin menjaga pamor mereka, ya, pamor mereka bahwa mereka kalah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri mereka sendiri, ya. Mereka ingin jaga mereka punya image, ya. Ya. Maka ditekankan itu oleh tokoh-tokoh Quraisy.
Fa'atahu Suhail bin Amr falamma ra'ahu alaihi salatu wasalam qala qad suhila aw qad sahula lakum amrukum. Arada al-qauma as-sulh hina ba'athu hadha rajul. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dan menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah melihat dia, Rasulullah berkata kepada para sahabat, qad sahula lakum amrukum. Ya. Masalah kita sudah menjadi mudah ini. Kenapa? Karena yang diutus oleh kaum Quraisy adalah Suhail. Suhail itu arti namanya adalah sahal, bentuk tasghir dari sahal. Sahal artinya mudah. Ya. Suhail artinya mudah sekali. Ya. Karena nama itu kan punya arti. Ya. Setiap nama punya arti. Maka kata Nabi, kalau Suhail yang diutus, berarti orang Quraisy ingin berdamai. Ya, ingin berdamai. Karena orangnya Suhail, ya, orangnya sahal, mudah untuk diajak bicara. Ya. Faja'a Suhail fatakallama tawilan thumma ittafaqa ala qawaid as-sulhi wa hiya hadhihi. Ya. Kemudian terjadilah perbincangan antara Suhail sebagai utusan orang Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diskusi yang cukup lama, ya. Tetapi diskusinya memberikan titik terang bahwa akan terjadi perdamaian. Ya. Dan disepakatilah poin-poin perdamaian. Di sini disebutkan 4 poin perdamaiannya. Pertama, wad'ul harbi bainat tarafaini 10 sinin. Ya'manu fiha an-nas wa yakuffu ba'dhum an ba'd. Nah, yang pertama, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yarji'u min amihi fala yadkhulu Makkah wa idza kana al-amul qabil dakhalaha al-muslimun fa aqamu biha thalathan. Ya. Ma'ahum silahur rakib as-suyuf fil qirat wa la tata'arradu Quraisy lahum bi ayyi naw'in min anwa'it ta'arrud. Ya. Jadi poin pertama dari sulh ini adalah yang pertama disebutkan oleh Suhail bahwa syarat pertama berdamai, Nabi sallallahu alaihi wasallam yarji atau kembali ke Madinah tahun ini. Ini tidak jadi umroh, ya, atau tidak diizinkan umroh dengan alasan tadi. Ya. Tetapi tahun depan diizinkan. Ya. Dan kalau tahun depan diizinkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan waktu menginap di Mekah 3 hari. Ya. Tapi tahun depan bukan tahun ini. Ya, kata Suhail. Ya, dan ketika tahun depan mereka tidak boleh membawa senjata tempur. Ya. Cukup membawa silahur rakib. Ya, senjatanya orang yang safar saja. Ya. Seperti yang mereka lakukan pada tahun itu. Ya. Dan Quraisy berjanji tidak akan mengganggu sedikit pun. Ini poin pertama. Poin kedua, disepakati bahwa tidak akan ada perang selama 10 tahun. 10 sinin. Ya. 10 tahun tidak boleh, tidak ada perang. Dan sama-sama tidak boleh memulai. Ya'manu fihan nas. Ya. Wa yakufu ba'dhum an ba'd. Jadi tidak boleh ada yang mendahului penyerangan selama 10 tahun itu. Kemudian yang ketiga, man ahabba an yadkhula fi aqdi Muhammad wa ahdihi dakhala fi. Wa man ahabba an yadkhula fi aqdi Quraisy wa ahdihim dakhala fi. Wa tu'tabaru al-qabilatu allati tanḍammu ila ayyil fariqaini juz'an min dhalikal fariq fa ayyu udwanin tata'arradu lahu ayyu min hadhil qabail yu'tabaru udwanan ala dhalikal fariq. Nah, yang ketiga ini poinnya, dari kabilah-kabilah yang ada diberikan kebebasan. Siapa yang mau memihak kepada Nabi dipersilahkan. Dan siapa yang mau memihak kepada orang Quraisy dipersilahkan. Ya. Dan siapa yang memihak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu artinya dia bagian dari Nabi dan kaum muslimin. Ya, satu mereka. Jadi siapapun kabilah yang memihak kepada Nabi tidak boleh diganggu oleh kabilah yang memihak kepada Quraisy. Ya.
Jadi kalau ada kabilah yang memihak kepada salah satu pihak diganggu oleh orang lain, maka itu artinya satu pihak itu diganggu semua. Ya. Jadi kalau ada kabilah yang memihak kepada kaum muslimin diganggu oleh kabilah yang memihak kepada kaum Quraisy, berarti itu mengganggu kaum muslimin secara keseluruhan. Ya. Ini poin yang ketiga. Ya. Dan ini nanti yang dikhianati oleh orang Quraisy. Ya. Poin yang ketiga yang dikhianati. Nanti kita sebutkan. Kemudian yang keempat, man ata Muhammadan min Quraisy min ghairi idni walihi ay hariban minhum raddahu alaihi. Wa man jaa Quraisy mimman ma'a Muhammad ay hariban minhu lam yarud alaihi. Ya. Nah, ini poin yang poin yang tidak disetujui oleh sebagian para sahabat. Di mana poin ini mengatakan barang siapa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, ya, tanpa izin dari orang Mekah atau lari dari Mekah dan pergi ke Madinah, maka dia wajib dikembalikan ke Mekah. Ya, wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Madinah lari ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Ya. Paham ini? Ya, jadi kalau ada orang Madinah lari ke Mekah, itu tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Oleh orang Quraisy, tetap berada di Mekah mereka. Ya. Tapi kalau orang Mekah ke sana, harus dikembalikan. Nah, ini yang menurut para sahabat agak tidak adil ini. Ya. Kenapa kalau kita ke sana, kita tidak boleh pulang dong? Andaikan mereka misalnya mengunjungi kerabat ke Mekah, berarti tidak boleh pulang, ditahan oleh orang Mekah. Ya. Tapi kalau mereka datang ke Madinah, boleh pulang. Nah, ini katanya tidak adil. Ya. Tapi Rasulullah SAW menyetujui semua itu, dia punya poin. Ya. Karena beliau melihat dari aspek yang lain. Ya. Aspeknya, ya. Kenapa beliau setuju yang keempat ini? Karena kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah dan tidak boleh pulang, ya, berarti orang Madinah itu akan menyebarkan agama di Mekah. Paling tidak dia akan bertemu dengan orang-orang beriman di Mekah dan memberikan kepada mereka kekuatan. Ya. Tapi kalau orang Mekah pergi ke Madinah, disuruh kembali. Ya. Untuk apa? Ini jadi Jadi utusan juga. Jadi Nabi nanti ketika sampai di Madinah mereka diperlakukan secara baik-baik, ya, diberikan makan, disuguhi, dijaga keamanannya dan sebagainya, dan mereka senang di Madinah. Nah, nanti setelah mereka senang baru pulang. Ya. Dan ketika mereka senang dan dikasih pulang, maka ketika pulang di Mekah mereka akan ceritakan kebaikan-kebaikannya Nabi dan kaum muslimin. Nah, itu yang diinginkan. Nah, inilah poin yang disepakati. Tsumma da'a 'aliyan liyaktubal kitab fa'amla 'alaihi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian setelah sepakat, Rasulullah SAW meminta kepada Ali untuk menulis isi perjanjian itu. Ya. Dan Rasulullah yang mengimla apa yang perlu ditulis. Pertama yang diimla, Rasulullah mengatakan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka Suhail mengatakan, kami tidak kenal itu apa Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suhail mengatakan kami tidak kenal itu. Tapi tulis Bismikallahumma. Ya. Jadi ini penolakan pertama dari sisi itu. Penolakan pertama dari Suhail bin Amr. Kemudian Nabi SAW menyuruh Ali untuk tulis Bismikallahumma, seperti tradisinya orang Mekah, ya, tradisinya orang Quraisy. Ya. Karena mereka tidak mengenal Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, tulis hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Ya.
ini apa yang menjadi perdamaian yang disepakati oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Ya. Maka Rasul mengatakan, "Lau na'lamu annaka Rasulullah, ma sadadnaka 'anil bait, wala qatalnaka, walakin uktub Muhammad ibnu Abdullah." Ya. Dia mengatakan, jangan tulis Rasulullah. Ya, tadi kan Bismillahirrahmanirrahim sudah tidak setuju dia, sudah diganti, Ali ganti Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika ditulis ini perdamaian antara Muhammad Rasulullah, dia keberatan dengan kata Rasulullah. Apa katanya? Kalau kami mengakui kamu sebagai Rasulullah, tidak perlu kami mencegah kamu dari berumrah dan tidak perlu kita berperang. Ya. Kalau kami sudah mengakui kamu sebagai utusan Allah, kita tidak perlu berperang. Ya. Tidak ada gunanya itu jadi berdamai kalau begitu. Dan tidak ada gunanya ini perdamaian kalau kami mengakui kamu sebagai utusan Allah. Justru kita berdamai ini karena apa? Karena kami tidak akui kamu sebagai utusan Allah. Tapi tulis saja Muhammad bin Abdullah. Ya. Maka Rasulullah bersabda, "Inni Rasulullah wa in kadzabtumuni." Wa amara aliyan an yaktuba Muhammad bin Abdullah. Ya. Saya ini utusan Allah walaupun kalian mendustakan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi Rasulullah menerima itu keberatannya Suhail. Beliau mengatakan kepada Ali, "Umhu ya Ali." Ya, hapus itu kata Rasulullah. Ya. Nah, tapi di sini Ali bin Abi Thalib berat. Ya, kalau tadi Bismillahirrahmanirrahim dia sudah hapus itu kata Ar-Rahman Ar-Rahim diganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini kalau nama Rasulullah dihapus, dia bilang, ini betul-betul pelecehan katanya. Ya, pelecehan ketika berdamai ini, pelecehan terhadap Rasulullah, pelecehan kepada agama. Ya. Maka Ali tidak mau menghapus itu. Ya. Dia bersikukuh, bertahan. Harus Rasulullah. Karena ini kan perdamaian memang antara Rasulullah dan orang Quraisy. Dan kalau perdamaian maka masing-masing harus menghormati pihak lawannya. Ya, tidak boleh melecehkan. Kalau melecehkan ya tidak usah berdamai. Perang saja kita orang. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan pada Ali, hapus. Ketika Ali tidak mau hapus, Rasulullah menghapusnya sendiri dengan tangan beliau. Ya. Famahahu biyadihi. Tsumma tammat kitabatu as-sahifah. Ya. Walamma tamma sulh dakhalat Khuza'atu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanu halifi Bani Hashim mundu ahdi Abdul Muttalib kama qaddamna fi awail maqalah fa kana dukhuluhum fi hadzal ahd ta'kidan lidzalika al-half al-qadim wa dakhalat Banu Bakar fi ahdi Quraisy. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Ali keberatan, beliau meminta untuk ditunjukkan itu kalimat Rasulullah itu dan beliau menghapus sendiri. Dengan demikian ditulislah seluruh perjanjian, poin-poin perjanjian yang disepakati tadi itu 4 itu. Ya. Maka dengan ditulisnya itu maka selesailah Sulhul Hudaybiyah, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus pulang ke Madinah. Ya, tidak jadi umrah karena merupakan bagian dari perjanjian. Setelah itu bagian dari perjanjian itu adalah dibebaskan kepada kabilah-kabilah untuk memihak kepada siapa yang mereka inginkan. Maka kabilah Khuza'ah seperti yang kita sebutkan tadi, mereka memihak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Bani Bakar, siapa ini Bani Bakar? Pernah ingat? Ingat Bani Bakar? Siapa ini Bani Bakar? Di awal hijrah. Ya. Baninya Suraqah bin Malik. Ya, Bani Suraqah bin Malik, sukunya Suraqah bin Malik, Bani Bakar. Dan Bani Bakar memihak kepada kaum Quraisy. Ya. Khuza'ah memihak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka dari dulu sejak zaman Abdul Muttalib punya perjanjian dengan Bani Hashim. Ya. Dan Nabi kan cucunya Bani Hashim.
Ya, cucunya Abdul Muttalib berarti cucunya Hashim. Ya, karena sudah berdamai dari dulu, maka mereka ingin perdamaian itu berlangsung terus-menerus. Maka mereka memihak kepada Nabi SAW. Dan inilah yang nanti terjadi, menjadi akibat dari Fathu Makkah itu, karena kejadian yang dialami oleh Bani Khuza'ah. Taib, sudah Isya lagi. Nah, kita cukupkan sampai sini dulu. Masih cukup panjang ini kisah tentang Sulhul Hudaybiyah. Nah, karena ini perjanjian yang memang punya peran penting dalam perkembangan Islam di fase selanjutnya. Di fase setelah hijrah, ya. Jadi fase pertama perkembangan Islam fase di Mekah, fase kedua fase hijrah sampai sebelum sulh, sebelum perdamaian, dan fase ketiga adalah fase setelah sulh sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Sulhul Hudaybiyah punya peran yang sangat penting, ya, dalam perkembangan fase selanjutnya, ya. Sehingga cukup banyak dimuat atau dicatat oleh Syekh Safiyur Rahman. Dan kita cukupkan sampai sini dulu, insyaallah kita sambung lagi bulan depan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.